terkait dengan program itu Kementerian Agama Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf untuk meningkatkan nilai indeks literasi ini. Beberapa strategi kita lakukan itu adalah kami mempunyai program Lokalatih Tunas Muda Agen of Change Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita ketemu lagi dalam podcast Zakat dan Wakaf. Ini kerjasama Direktorat Bimas Islam. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang literasi zakat dan wakaf ya. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, tergantung Anda menyaksikannya atau mendengarkannya di waktu Anda masing-masing. Saya senang sekali sudah bersama dengan narasumber kita pada saat ini, yaitu ada Ibu Wida Sukmawati. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Edukasi, Inovasi, dan Kerjasama Zakat dan Wakaf dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Ibu Wida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih nih Bu waktunya. Siang hari ini kita akan memberikan pencerahan kepada para penonton, para viewers, para pendengar terkait dengan literasi zakat. Dan memang sahabat Sonora atau juga para viewers, ya sahabat siswa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang zakat dan wakaf, potensinya sangat besar untuk menjadi salah satu penopang ya ekonomi masyarakat, ekonomi nasional, karena dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar di Indonesia, kemudian juga Indonesia mendapat peringkat paling dermawan ya menurut World Giving Index, itu ditetapkan sebagai negara paling dermawan. Sesungguhnya potensinya sangat besar, zakat, wakaf yang bisa berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Nah tentu saja salah satu hal yang menjadi penting dalam zakat dan wakaf ini adalah pemahaman literasi terkait zakat dan wakaf di masyarakat kita seperti apa. Oleh karena itu kita pengen tahu ya, supaya bisa linear nih kalau misalkan memang potensinya besar, tentu hasilnya juga besar untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Nah bersama Ibu Wida, di episode kali ini kita akan membahas literasi zakat dan wakaf. Nah Bu Wida, sebenarnya bagaimana tingkat pemahaman masyarakat kita nih saat ini untuk zakat dan wakaf ini? Apakah kemudian juga ada alat ukur yang dapat digunakan ya, parameter untuk mengukur seberapa jauh masyarakat kita memahami zakat dan wakaf di Indonesia, Bu? Terkait dengan materi ini ya, saya rasa ini materi yang cukup menarik dan juga sedikit serius. Sedikit serius karena ini menyangkut pemahaman masyarakat terhadap zakat dan wakaf itu akan berkorelasi dengan bagaimana nanti masyarakat itu partisipasinya terhadap zakat dan terhadap wakaf. Nah, terkait dengan ini, Mas Yudi, kami Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam itu telah melakukan survei indeks literasi zakat dan wakaf di awal tahun 2020 lalu. Tentunya kita ingin melihat seberapa besar tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat dan wakaf. Di samping itu juga ada hal-hal yang melatar belakangi survei ini, itu adalah adanya gap yang cukup besar antara jumlah penghimpunan dana zakat dengan jumlah potensi seperti tadi yang disebutkan oleh Mas Budi, potensinya itu sungguh besar, tapi jumlah penghimpunannya sampai saat ini itu jauh dari potensi. Okay. Makanya kami melakukan survei ini ingin mengetahui sebenarnya tingkat pemahaman masyarakat itu sejauh mana. Kemudian pada waktu tahun 2019 sebetulnya kita sudah ingin melakukan survei ini. Karena kan survei ini bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan ya, baik otoritas oleh regulator maupun pengambilan kebijakan oleh para pemangku kepentingan. Tapi pada saat tahun 2019 kami belum mempunyai alat ukur. Kemudian di tahun 2020 kami bekerja sama dengan Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia untuk melakukan survei ini yang dinamakan Survei Indeks Literasi Zakat dan Wakaf. Nah, ini merupakan salah satu survei yang pertama kali dilakukan karena memang selama ini kita belum ada survei
terkait dengan literasi zakat dan wakaf yang yang jelas survei ini belum pernah dilakukan. Jadi baru pertama kali dengan alat ukur yang bernama indeks literasi zakat dan wakaf ini. Indeks literasi zakat dan indeks literasi wakaf. Oke. Survei yang pertama 2020. Dari hasil survei itu Bu, sudah seberapa jauh pemahaman masyarakat kita tentang zakat dan wakaf ini? Tentu muaranya supaya potensinya ini juga bisa membuat masyarakat akhirnya maksimal ketika dilakukan penghimpunan zakat dan wakaf yang pada akhirnya berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia seperti itu. Nah, hasil survei terkait dengan indeks literasi zakat secara nasional itu ada pada poin angka 66.78. Ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat itu berada di tingkat pemahaman menengah atau moderat. Sementara untuk wakaf itu ada di tingkat pemahaman yang masih rendah. Ya, masih rendah dengan poin angka 50.48. Tentunya kita harus menjadi perhatian. Dan di samping juga ini kita melakukan survei ini hasilnya secara nasional, kemudian juga hasil secara regionalnya pun ada. Oke. Itu ini bisa dijadikan sebagai rekomendasi nanti teman-teman yang ada di kementerian maupun yang ada di lembaga zakat maupun lembaga wakaf untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi. Juga sebagai bahan masukan, juga sebagai bahan referensi tentunya. Betul. Untuk mengambil langkah-langkah ke depannya. Oke. Strateginya seperti apa? Ketika misalnya nilai indeks literasinya rendah, tentunya strategi dari sosialisasinya, edukasinya itu harus diperbaiki. Baik dari tingkat pusat maupun sampai ke tingkat bawahnya. Dan terkait dengan pengambilan kebijakan-kebijakannya juga tentunya harus berdasarkan hasil survei ini yang nanti supaya hasilnya nanti lebih optimal yang muaranya nanti seperti tadi kata Mas Budi katakan untuk penghimpunan dana zakat maupun wakaf yang lebih besar. Oke, menarik nih Bu. Pencapaian atau indeks literasinya 66,78 untuk zakat dan wakaf di 50,48. Tentu ini ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk meningkatkan literasi zakat dan wakaf ini. Apa kemudian yang perlu kita lakukan ini untuk mengatasi gap atau meningkatkan angka literasi ini Bu? Mungkin ada rekomendasi atau program-program dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf untuk meningkatkan literasi ini. Terkait dengan program itu Kementerian Agama Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf untuk meningkatkan nilai indeks literasi ini, beberapa strategi kita lakukan. Itu adalah kami mempunyai program Lokal Latih Tunas Muda Agen of Change Ekonomi Syariah. Nah, ini adalah melatih para penyuluh agama Islam yang berdasarkan hasil survei itu masyarakat memperoleh informasi terkait dengan zakat dan wakaf itu melalui para penyuluh ini. Jadi kita tingkatkan kompetensi mereka terkait dengan zakat dan wakaf ini, kita tingkatkan, mereka kita latih, kemudian juga kita mengadakan di samping kita melakukan secara offline, juga kita melakukan secara online itu bekerja sama dengan MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Iya, itu dengan program e-learning. Itu kita mendidik 600 penyuluh agama Islam. Nah, untuk AOC, Agen Ekonomi Syariah, itu untuk para agen itu kita melatih 100 orang penyuluh agama non-PNS yang tersebar di 34 provinsi itu dengan syarat-syarat dan ketentuan, Mas. Karena sasaran kita adalah generasi milenial ya. Jadi mereka pun yang kita latih itu adalah teman-teman para penyuluh agama usia 20 sampai 40 tahun. Yang mereka itu nantinya dekat dengan sosial media. Karena milenial kita kan saat ini dekat dengan sosial media. Ya, sosmed begitu kan. Nah, di samping itu juga kami juga mempunyai platform ya, literasi zakat dan wakaf, itu ada IG, ada Twitter, kemudian ada YouTube juga. Perkembangan zakat dan wakaf terkini ada di sana. Dan kita sudah meliterasi sekitar 200 sekian juta ya untuk yang melalui sosial media. Kemudian juga kita membuka kelas-kelas literasi. Kelas-kelas literasi itu secara online.
sasarannya masyarakat luas, kemudian mahasiswa, kemudian juga para penyuluh tentunya, karena kita punya penyuluh nih sebagai garda terdepan kita ya. Mereka juga kan di samping itu mereka lah yang menjadi ujung tombak kita untuk memberikan informasi terkait zakat dan wakaf ini. Nah itu awalnya kita menargetkan 1.000 orang yang teredukasi. Kemudian realitanya karena melalui online pesertanya banyak sehingga mencapai 14.000 sekian. Wow. Ya itu luar biasa, ini senang sekali saya tentunya kan. Betul Ibu. Pandemi, kemudian ada online memberikan hikmah yang besar juga, ya kan. Di samping mungkin pandemi ini juga kan memberikan beberapa dampak ya, dampak sosial ya, memberikan dampak sosial terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tapi juga di sisi lain juga mempunyai hikmah yang positif terkait dengan ini, terkait dengan informasi terkait zakat dan wakaf. Wow, ini menarik ya, karena bicara literasi ada ekosistem, stakeholder-nya, pemangku kepentingannya banyak ya Bu ya, termasuk tadi penyuluh yang harus terus diberikan edukasi terkait dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap zakat dan wakaf ini. Nah, kemudian kalau dari sisi rekomendasi nih Bu untuk masyarakat, selain tadi mengkader para penyuluh zakat, untuk ke masyarakatnya sendiri nih Bu, yang kita harapkan juga bisa berkontribusi dalam nanti akhirnya penghimpunannya bisa maksimal. Seperti apa Bu? Ada program-program yang dilakukan oleh di Kementerian Agama sendiri Bu? Maksudnya rekomendasi untuk regulator dengan untuk Kalau rekomendasi itu kami memang membuat rekomendasi juga untuk regulator, tentunya untuk otoritas ya, kepentingannya tentunya yang pertama itu hasil survei indeks literasi ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk menentukan strategi sosialisasi, strategi edukasi, dan untuk membuat perencanaan ke depannya yang lebih efektif. Karena dari hasil survei ini kan terlihat ya kan, bagaimana dari sisi aspek seperti misalnya contohnya seperti aspek muzakinya misalnya, mereka itu lebih senang menyetorkan uangnya, menitipkan uangnya kemana, ya kan? Nah kebanyakan dari hasil survei itu kan menitipkan uangnya itu senangnya ke masjid, karena kenapa? Karena masjid kan mudah diakses, mudah diakses, masjid itu lebih mudah diakses. Kemudian juga ini kan terlihat nih peran dari lembaga zakat ya, terutama lembaga zakat yang resmi. Kenapa mereka tidak mau menyetor ke sana? Bukan berarti mereka tidak percaya. Mereka tidak menyetor ke Basnas, bukan berarti mereka tidak percaya. Bisa saja kan sosialisasinya belum tersampaikan. Bisa saja juga aksesnya sulit. Kemudian juga hasil survei ini juga pengambilan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan dari si pemangku kepentingan. Bagaimana kebijakan yang harus diambil dengan hasil survei ini bisa terlihat kebijakannya kan, misalnya seperti contohnya kami Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, karena informasi itu rata-rata didapatkan dari penyuluh, makanya kita melatih meningkatkan kompetensi dari penyuluh. Baik, iya. Mudah-mudahan Ibu setelah ada hasil dari survei tadi meningkatkan kembali ya potensi pengumpulan zakat dan wakaf untuk kemudian berkontribusi terhadap perekonomian nasional kita ya Bu ya. Dan terus semangat Ibu, yang pasti mudah-mudahan juga masyarakat semakin banyak yang tercerahkan dan melalui podcast kali ini juga semakin banyak orang yang tahu terkait dengan zakat dan wakaf ini. Ekosistemnya sangat besar, potensinya sangat besar, dan mudah-mudahan itu bisa sebesar potensinya ya pada saat penghimpunannya seperti itu. Baik, untuk podcast episode kali ini, Ibu Wida terima kasih untuk waktu dan sharingnya luar biasa. Semangat terus untuk mengedukasi masyarakat terkait zakat dan wakaf ini ya. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, sahabat Siswaf, sahabat Sonora, dan para viewers dimanapun Anda berada. Demikian untuk episode literasi zakat wakaf kali ini, dan podcast ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Saya sudah bersama dengan Ibu Wida Sukmawati, Kepala Subdirektorat Edukasi, Inovasi, dan Kerjasama Zakat dan Wakaf. Sampai jumpa dan sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.